Oke, lanjut tadi udah sampai pilar utama ya. Kita ada owned media tadi, kemudian paid media, earned media tadi ya untuk kita dapat dari customer. Misalkan kita udah naik nih, kita udah hebat. Nah, kalau adik-adik lihat ya, contohnya sosmednya PS Store itu buat handphone, dia juga jual yang lain. Dia kerjasama sama Bening Klinik. Nah, untuk mereka promosikan karena promosinya mereka publikasinya udah bagus gitu. Itu yang membuat mereka dapat pundi-pundi lagi uang dari brand orang pengen join ke kita. Nah, itu bisa dapat publisitas gratis. Nah, strategi SEO biasanya teknik ini penting. Saya waktu itu ikut juga, udah ada, mungkin nanti sedikit saya jelaskan. Itu biasanya pakai aplikasi. Tapi sekarang aplikasinya udah saya nggak bayar gitu. Karena saya nggak terlalu in touch di bidang itu lagi gitu ya. Cuman saya ngecek-ngecek aja yang lagi FYP apa. Nah, itu kita bisa ikutin untuk kontennya. Nah, itu memang untuk meningkatkan daya tarik konsumen gitu. Contoh nih, adik-adik search saja. Em, Misalkan contoh nama adik-adik di paling atas di Google itu apa gitu. Jujur saya di kam- nama kampus istilahnya. eh saya ada itu nomor satu ketika saya share itu adalah sorry. Iya. Nah, ketika saya share, error. Oke. Ketika saya share, lihat cari itu tips juga sih. Kemarin saya baru ngobrol sama RD. Sebenarnya kamu ngeliat si karyawannya bener apa enggak dari lamaran tuh seperti apa sih? Kita search selain CV-nya, kita search di Google, Bu. Ah, Google gitu. Kenapa? Kok bisa? Ya, soalnya mau representasikan itu nama dia itu sebagai apa. Nah, di sini saya kalau di search, saya adalah penulis buku adik-adik. Yang di search ya penulis buku eh, yang memang si SEM-nya si penerbit gitu ya atau SEO-nya itu yang memang taruh di paling atas. Jadi ketahuannya oh kita dari nama kita itu adalah penerbit buku atau saya banyaknya jurnal-jurnal gitu ya. Ya posting-posting untuk penelitian gitulah. Nah, itu yang memang banyak di kita. Nah, itu yang memang meningkatkan ketika konsumen, misalkan contoh adik-adik mau search, saya lagi butuh apa? Sunscreen, screen. Nah, butuh sunscreen, adik-adik cari nih di Google. Nah, biasanya yang paling atas itu adalah katalognya. Ini ada gambar sunscreen A, sunscreen B, sunscreen di Shopee, TikTok, Tokopedia, dan lain-lain Lazada. Ini dengan berdasarkan price-nya. Itu mereka sebenarnya sudah bayar, udah ada orang khusus search engine optimization untuk produknya mereka agar laku. Bahkan di saya pelajari kemarin ikut TikTok Shop by Tokopedia sering banget mereka ngadain acara gitu. Saya di luar jam kerja sih, biasanya mereka malam-malam gitu ya. Atau di jam kerja yang kalau jam kerja saya nggak bisa, tapi kalau biasanya malam saya bisa. Nah itu em, mereka itu posting gimana caranya biar misalkan laku atau mau iklan, mereka juga promosi juga ya untuk mereka dapat eh, apa ya tambahan uang lagi dari kita usaha gitu. Nah itu yang memang kalau adik-adik tertarik itu bisa ikut gratis di TikTok Shop-nya. Jadi adik-adik bisa bikin TikTok Shop-nya dibuat gitu, link sama si Tokopedia. Nah, itu adik-adik bisa posting-posting apa ya, produk-produknya adik-adik, kemudian itu bisa dilakuin. Jujur saya kemarin iseng doang posting-posting barang tiba-tiba laku gitu. Oh, laku juga nih di sini masih oke dibanding di Shopee.
Jujur kalau produk di Shopee udah banting harga banget gitu dibanding di toko TikTok. Tapi memang di TikTok itu fee-nya lumayan besar. Saya nggak ngerti itu around 25 sampai 30%. Eh, jadi kemarin iseng jual eh, cincin gitu ya, 11.000 dikirim. Saya cuma dapat 4.000 rupiah adik-adik. Itu sebagaimana itu untuk si TikTok gitu. Saya nggak tahu itu bisa sampai persentasenya besar sekali. Om, kita cuma dapat si seller itu 4.000 rupiah. Ada saya jual handphone, istilah 3.700.000, 3.600.000. Saya cuma dapat 3.100.000 one. Dipotong 500-600.000 per produk. Jadi itu harus hati-hati, adik-adik harus ngecek lagi kira-kira dipotongnya berapa agar adik-adik tidak boncos. Nah, itu yang memang ya kita nggak tahu ya namanya sekarang kita numpang di set dia kalau mau ya kita bikin Instagram sendiri, kita nge-link Instagram kita sendiri gitu. Jadi agar mereka bisa join lah ke kita dan kita tanpa fee udah transfer atau bisa ini aja ke QRIS kita Kak gitu. Nah, itu bisa. Jujur saya bikin QRIS sendiri gitu. Jadi kalau misalkan mau apa-apa, nih Kak QRIS-nya nanti bisa ditransfer sekian ya. Nih Kak udah ke sini. Oke, saya cek dulu. Oh iya udah masuk Kak dari Kak ini ya. Iya gitu. Ya udah nanti kita kirim. Jadi hati-hati jangan share hmm, bank. Jadi saya nggak suka transfer. Udah QRIS aja Kak nih QRIS-nya Kak. Kalau mau beli ke sini aja gitu. Nah, itu yang memang untuk bangun komunitas sendiri. Jujur, saya pas lagi live itu eh biasanya ada QRIS-nya saya taruh gitu. Kemudian nih Kak, QRIS-nya nih Kak, kita itu lagi, terus kita langsung taruh lagi. Jadi ketika ada yang mau CO, nih Kak, CO aja ke sini. Nanti kita kirim gitu. Atau mereka nggak nggak pede dengan itu, Kak mau pihak ketiga aja. Oh ya udah Kak, ini gitu. Kita aja langsung ke situ. Biasanya kalau live di TikTok ya belinya di TikTok, live di Shopee, belinya di Shopee gitu. Jadi kalaupun di enaknya di sosmed itu kita ngelingin sama QRIS kita. Mungkin kalau QRIS saya ada QRIS untuk interact gitu ya. Contohnya misalkan gini. Mana ya QRIS. Nah ini QRIS ini juga harus cari-cari lagi nih QRIS. Nah ini harus tiap hari kita dapat gitu, kecuali hari Jumat. Itu biasanya dia langsung sehari langsung ngambil. Jadi per hari itu langsung ke transfer ke rekening kita. Nah itu dia itu ngambil fee 3.000 kalau di atas 100.000 atau berapa gitu. Kalau itu 2.000 tapi tambahan 0,7% ketika kita usaha. Gitu. Jadi ada pajak lah. Ya, namanya pajak ya. 0,7% doang kok. Gitu. Dari si QRIS itu. Jadi adik-adik ketika nanti bisnis ada perhitungannya. Tuh. Nah, itu juga sebenarnya media sosial ini sangat penting adik-adik ketika adik-adik nanti bekerja. Itu jujur ya, saya dulu awal-awal baru fresh grad gitu. Saya join ke company yang udah lama gitu ya. Itu mereka si bosnya itu, si HR-nya itu minta sosmed kita gitu. Apakah sosmed kita itu oke atau menghujat kebencian atau apa? Bahkan kemarin saya ke US itu saya butuh visa gitu. Nah, mereka itu tidak memperbolehkan akun Instagram kita atau yang lainnya itu di private gitu. Jadi harus eh, in semua. Mereka mau tahu kebiasaan kita seperti apa, kita sebenarnya orangnya seperti apa, dan mereka mau tahu targeting istilahnya ini orang bener nggak sih di sosial medianya gitu. Nah, itu yang sekarang itu saya rasa kalau adik-adik memang suka bisa ke arah sana gitu. Nah, ini juga ada namanya tipe model AIDA. AIDA itu nanti adik-adik mungkin one day akan
apa ya? Istilahnya kalau di dunia marketing kita taunya udah AIDA, metode AIDA pokoknya. Nah, itu awareness. Jadi kita harus kasih tahu nih kontennya, rekomendasi untuk brand kita gitu. Kemudian baru sih customer itu, oh brandnya ini baru ya gitu. Terus kemudian baru interest, baru kita ngajak, kita kasih diskon untuk mengenalkan brand kita. Gitu. Biasanya kalau adik-adik lihat em, brand punya yang besar-besar, mereka itu biasanya gini. Contohnya apa ya? Sekarang susu deh, kemarin saya baru beli susu. Susu Ultra gitu ya. Ultra itu sekarang ngeluarin yang rasa coconut gitu ya. Ultra kan udah dikenal. Oke, kita udah tahu brandnya. Nah, caranya buat membuat ketertarikan, kita buat beli susu rasa vanilla yang memang udah di- gratis atau mungkin nambah ini susu coconut cuman 1.000 dapat susu coconut ini. Yang coconut atau apa gitu ya. Susu susu kelapa. Nah, dari sini orang udah oh coba nih nyobain susunya. Baru suka atau enggak gitu. Nah, ketika mereka suka, pasti mereka akan ada keinginan untuk membeli lagi. Kemarin susu coklat yang ini yang murah, susu kelapa enak loh. Oh yaudah ntar beli lagi deh, gitu. Nah, itu yang membuat customer beli. Atau yang rasa matcha, oh iya ada yang baru gitu. Nah, itu yang membuat customer ingin beli lagi. Nah, itu yang membuat kalau adik-adik nanti punya brand udah besar, udah produk. Nah, adik-adik punya produk baru, masa aku jualan, misalkan contoh, aku jualan baju aja, aku mau jualan baju aja. Nah, ketika adik-adik jualan celana, apakah laku? Orang-orang masih bertanya-tanya. Nah, jadi adik-adik bisa bundling. Nih baju plus celana, celana lagi diskon cuma sekian. Satu set sama baju, oh oke deh nyoba deh, boleh. Gitu. Atau beli baju dua dapat celana gitu. Atau beli tambah misalkan 100.000 dapat celana. Nah, itu bisa. Oh, enak nih ternyata celananya. Orang baru keinginan si customernya untuk membeli si celana itu. Jika memang bisnisnya udah jalan. Tapi kalau memang belum, ini biasanya branding dulu, brand kita terkenal dulu, kemudian kita cari informasi dari konten yang kita ada untuk customer itu tertariknya seperti apa sih? Kita trial and error dulu nih dari awareness. Oh, mereka udah tahu produk kita. Contohnya yang Halo Kakak itu ya. Itu sebenarnya brand kosmetik tuh. Nanya-nanya, kakak yang pakainya apa gitu. Nah itu awareness. Nah masuk ke interest. Oh kita jadi nontonin kontennya terus. Nah kemudian baru dia eh, jualan gitu. Jadi dia si customer, penasaran nih kan dia udah review-review. Pasti enak nih. Ada ada barangnya bagus gitu. Nah terakhir baru action. Jadi untuk si customer ini membeli gitu. Nah, itu yang memang di dunia marketing nggak jauh-jauh ya. Kalau nanti ditanya, saya pakai metode AIDA nih. Nah, kalau misalkan adik-adik, oh, saya tertariknya ternyata di dunia marketing. Soalnya adik-adik pun saat ini, jika adik-adik mau kerja sambil kuliah, bisa. Tapi jadi marketing. Jadi posting-posting itu telepon, terus kemudian misalkan ya, waktu saya kuliah dulu saya jadi sales rumah adik-adik. Sales apartemen. Lumayan, sekali laku dapatlah di kantong 20 juta, 50 juta gitu. Makanya ya iseng aja kita cuman posting-posting, kemudian ini promo Kak, ayo terus tak ketika di luar jam misalkan customernya mau lihat dong. Oh iya Kak, nanti di hari libur ya Kak gitu. Iya nanti saya juga hari libur saya juga kerja gitu, ya kan. Padahal kita masih kuliah nih. Iya Kak, di sini Kak gitu. Kita kasih lihat ngambil kunci untuk itu sebenarnya bisa jadi apa ya? Pundi-pundi adik-adik juga gitu ketika saya mau deh ternyata saya pengen menghasilkan uang juga dan biaya kuliah jadi bisa sendirian gitu. Kita bisa bayar sendiri dibanding dan kita bisa beli apa yang kita mau. Dan di sini metrik keberhasilan digital marketing sendiri biasanya pakai CTR. Uh, Matriksnya ya. Seperti inilah.
Jadi nanti kira-kira conversion rate-nya berapa? Kalau nggak salah saya awal-awal ngasih tahu deh cara perhitungannya tuh. Nah, itu di pertemuan satu kalau nggak salah. Itu ada soal itu ngitung dibagi gitu. Nah, itu adalah analisis untuk keputusan kira-kira mereka itu dari penontonnya 1.000 yang beli berapa sih? Gitu. Misalkan contohnya segitu. Nah, kesimpulan dari pemasaran digital ini sebenarnya digital marketing ini nggak sekedar anggaran sebenarnya. Memang anggarannya lumayan besar. Kalau adik-adik join yang kayak Instagram, TikTok, TikTok atau Gojek dan lain-lain, itu mereka ada fee-nya dan memotong produk yang kita laku atau produk yang kita dipencet itu ya. Nah, itu fokusnya aja sebenarnya kata kunci. Jadi adik-adik, kalau kata kunci yang adik-adik taruh slice-slice-nya itu benar gitu ya, eh, hashtagnya itu benar, ya bahkan itu di sosmed, itu orang lebih cepat untuk melihat postingan adik-adik. Jadi nggak perlu tuh untuk memahami perilaku dulu, tapi menggunakan data pengambilan keputusan yang efektif. Nah, ini ada tugas. Jadi di sebentar, tugas saya jelaskan dulu. Nah, ini sebenarnya sih adik-adik bisa lihat ya sekarang buka TikTok, buka YouTube, buka Instagram, adik-adik scroll, mana sih yang muncul iklan di ponsel adik-adik gitu ya. Capture, please. Capture. Iklan yang muncul berapa kali di ponsel adik-adik. Entah TikTok, entah YouTube, entah Instagram, adik-adik mau fokusnya kemana atau tiga-tiganya adik-adik lihat dari iklan yang ada di sosial media adik-adik. Lalu, mengapa sih iklan ini muncul di ponsel adik-adik? Gitu. Apakah adik-adik lagi pengen membeli produknya atau jasanya lagi pengen pakai jasanya atau kira-kira eh, targeting apa yang digunakan oleh manajer pemasaran brand tersebut gitu. Contoh, kemarin itu kalau nggak salah kita belajar eh, sebentar, targeting brandnya adalah posting to all. Ada nggak sih? Sebentar. Nih, strateginya. Dia itu mau lebih ke si pengguna kah atau mau posting ke semuanya gitu. Jadi dia itu mau lebih ke misalkan ini streaming Gojek. Oh, ini enggak perencanaan. Nah, adik-adik mau lebih ke strateginya dia. Jadi misalkan dia mau posting ke seluruhnya atau dia posting ke kata kuncinya dia gitu. Seperti ini misalkan. Nah, jadi apa sih kira-kira targeting yang digunakan oleh manajer brand tersebut gitu. Nah, di sini adik-adik diminta untuk bentuk PPT gitu, minimal 5 slide. Ya, mungkin depannya nama, terus kemudian eh, NIM-nya gitu ya. Terus tentang apa kira-kira yang masuk di iklannya adik-adik. Ya, saya contohin gini ya. Ini kan satu. Ini boleh lebih ya adik-adik sebenarnya. Cuman minimal 5 slide. Nah, ini misalnya nama sama judul iklan yang tampil di adik-adik. Nah, misalkan iklan yang muncul di ponsel saya adalah iklan, kalau saya sekarang yang muncul di ponsel saya itu iklan ini adik-adik. Saya lagi buat art-art gitu.
iklan seni gitulah istilahnya iklan untuk apa ya, kayak benang jarum gitu. Aneh-aneh aja ya, cuman ya itu iklan yang di search emang saya lagi sukanya pas hari Sabtu Minggu bikin itu gitu. Sorry. Nah, ini kemudian adik-adik ini lihat iklan dulu. Entah mau adik-adik capture atau tiga-tiganya nggak apa-apa. Lihat lihat satu iklan atau beberapa iklan lah. Misalkan adik-adik cari yang memang apakah dari beberapa iklan ini sama sebenarnya mereka postingnya misalkan saya lagi cari sunscreen yang muncul Biore terus sunscreen dari brand lain itu Wardah dan lain-lain. Nah, itu bisa gitu. Atau adik-adik mungkin munculnya iklan yang random gitu. Nah, ini bisa adik-adik jelaskan satu iklan atau beberapa iklan ini di apa iklan? Iklan yang muncul di HP saya adalah ini terus capture aja adik-adik ketika dapat iklannya. Iklannya berapa biji gitu misalkan. Atau ini iklannya ada di TikTok, ada di YouTube atau di Instagram saya gitu ya. Nah, itu iklan yang masuk di kategori adik-adik, misalkan produk A, produk B, produk C gitu ya, misalkan ini. Nah, lalu mengapa iklan itu muncul? Mengapa iklan itu muncul? Mungkin em, apa ya? Bisa dijelaskan mengapa iklan itu muncul? Mungkin saya lagi pagi-pagi saya lagi nyari ngobrol sama ibu saya, sama bapak saya, lagi misalkan lagi encok nih sakit atau abis jatuh, oh saya butuh minyak urut, ya keluarnya itu gitu. Kan contoh seperti itu. Atau saya lagi ternyata lagi ke scroll, keliat-liat untuk sosmed ini gitu. Jadi saya liatin dia ternyata kepencet. eh, Kan biasanya ada yang kepencet ngelink ya. Nah, ternyata kepencet linknya. Terus kemudian akhirnya mereka membeli. Eh, nah, akhirnya saya kebuka tuh link, misalkan link Tokped atau Tokopedia atau Shopee. Nah, itu kebuka. Nah, kebukanya itu ya linknya itu misalkan Perkakas. Nah, akhirnya Perkakas semua. Oh iya. Atau adik-adik memang lagi ngobrol sama temen pengen beli ini terus tiba-tiba keluar. Nah, itu bisa ceritain aja atau sepertinya ini random aja. Saya tidak mencari apa-apa atau oh iya sepertinya saya lagi chat sama teman saya ini terus tiba-tiba keluar iklannya ini. Gitu. Jelasin aja di sini secara singkat gitu ya. Kemudian apa sih targeting yang digunakan oleh manajer pemasaran brand tersebut? Nah, ketika adik-adik misalkan ini adik-adik tadi sunscreen ya misalkan contoh ya. Di sini adik-adik juga lagi nyari sunscreen. Berarti manajer pemasaran itu eh, istilahnya targetingnya adalah orang yang memang suka. Kemarin kayaknya saya ada jelasin ini enggak ya targeting. Sebentar. Nah, jadi gini. Di dalam dunia sebentar. Saya kasih contoh targetingnya pakai modelnya nih. Di sini. Saya masukin sini dulu ya. Nah, jadi, nah, biasanya di dalam suatu target gitu ya, kalau kita mau marketing, nah, ini ada 4 strategi utama dari targeting sebenarnya. Kita mau mass marketing,
kita share aja apa aja ke pasar dengan satu jenis penawaran gitu. Contohnya misalkan tadi susu atau sunscreen atau apa. Ya mau orang itu berminyak, mau itu orang mukanya kering, mau apa, ya udah kita posting sunscreen tapi tanpa ada misalkan pengering atau minyak atau apa gitu ya. Atau adik-adik posting aja dengan satu jenis penawaran. Nah, ada juga penawaran yang differentiate marketing. Biasanya segmen tertentu gitu. Biasanya produk atau pesannya berbeda-beda untuk setiap segmen. Jadi, misalkan em, lembaga kursus itu kursusnya tanggal sekian sampai sekian gitu ya. Atau produknya contoh nih ya, saya kemarin lihat Yamaha ngeluarin produk pas lagi produknya Lutfi tuh, Lutfi tuh apa itu namanya? One Piece. Nah, itu khusus di One Piece ulang tahun gitu, berapa tahun tuh ya. Nah, itu khusus di beberapa segmen pasar sendiri dengan pesan yang berbeda-beda untuk segmennya. Jadi misalkan, oh ini kita ada yang Lutfi, tapi kita juga punya yang ini. Jadi mereka memasarkan produknya warna-warni gitu. Jadi bisa suka-suka mereka untuk pesan di segmen yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada concentrate targeting atau niche marketing. Mungkin kalau adik-adik nanti search, oh aku nggak terlalu paham nih. Adik-adik bisa cari aja contoh dari differentiate marketing gitu ya. Contoh dari ini. Nah, itu nanti adik-adik apa yang menurut adik-adik masuk di sosmednya adik-adik itu targetnya apa? Tuh. Nah, ini niche marketing. Biasanya saya sering adik-adik harus dapat bisnis itu harus dapat niche-nya gitu. Dimana fokus pada satu segmen khusus yang sangat potensial. Contoh, Apple. Produknya mereka eksklusif gitu ya. Udah, saya mau jualnya yang mahal aja. Ya paling bawa-bawa tetap mahal gitu. Ya saya ada kelas yang bawahnya tapi tetap yang oke lah, yang mahal gitu. Tapi kalau si Samsung mereka buat differentiate targeting. Jadi misalkan tadi ada yang kelas murah, ada yang sampai yang paling mahal. Nah, itu yang bisa berbeda. Custom targeting atau micro marketing. Biasanya ini pendekatannya secara personalisasi. Jadi tingkat tinggi yang disesuaikan untuk konsumen individual. Biasanya kalau jualan nih adik-adik, misalkan gelang deh. Gelangnya maunya PO. Kenapa mereka PO? Karena sesuai dengan namanya si pembeli. Nah, itu biasanya custom. Ya, nanti dibuat dulu ya, Kak, gelangnya gitu. Misalkan seperti itu. Nah, ini targetingnya ini masuk yang mana adik-adik dari si eh, kira-kira targeting yang digunakan oleh si manajer pemasaran itu. Gitu. Dapat dipahami? Nah, tadi misalkan ini nama, terus kemudian ini jawaban yang pertama, di capture ya nanti misalkan adik-adik udah dapet iklan. Terus yang ketiga, apakah iklan, kenapa sih iklan itu muncul atau randomly aja? Tuh, atau adik-adik memang nanya. Keempat, kira-kira targeting yang digunakan oleh manajer pemasaran itu apa? Tadi ya, bisa pilih dari si ini, mau mass marketing kah, differentiate targeting kah, niche marketing kah, atau micro marketing. Nah, kemudian lima, apa sih kira-kira targeting yang digunakan, istilah, ini tadi targeting yang digunakan ya. Apa sih, misalkan kesimpulan gitu. Bisa 6 juga bari terima kasih. Atau mungkin kesimpulan dan terima kasih. Nah, itu juga bisa. Atau adik-adik, Bu, saya banyak nih, Bu. Mau capture semua. Misalkan saya dari Instagram beda nih, TikTok beda, itu beda. Itu adik-adik bisa jadi pembeda. Jadi misalkan di capture jadi satu tuh Bu, saya bisanya kelebihan nih Bu, nggak apa-apa gitu kalau kelebihan. Tapi minimal, misal maksimal 5, tapi kalau misalkan ini maksimal ya, atau minimal terserah adik-adik mau berapa, tapi biasanya 5 slide gitu. Oke? Ibu, maaf nomor apa tadi? Bagaimana, Bu? Oh, nomor 4 ini Segmen jawab or yang slide. apa kira-kira targeting yang digunakan manajer pemasaran brand tersebut. Nah, ini kan masuk di sini. Nah, untuk jawabnya kira-kira manajer pemasaran tersebut pakai apa? Pakai yang ini. Mau pilih
Oh, dia pakai mass marketing kah? Pakai differentiate targeting kah? Atau niche marketing atau micro marketing? Dapat dipahami? Kalau nomor dua Ibu, yang tadi cari suara putus-putus jadi. Oh, oke. Nomor dua itu, lalu mengapa iklan ini muncul di ponsel kali? Nomor dua. Nomor tiga Itu ya. nomor, Nah, ini ya. coba kalian lihat satu Instagram, TikTok, dan YouTube. Nah, ini capture aja iklannya yang muncul di sosmed adik-adik. Capture kemudian jauh bilang lah misalkan yang saya lihat iklan di mana, misalkan di Instagram atau TikTok atau YouTube adalah produk ini. Jelasin aja sedikit produknya, terus capture produknya. Ya, Ibu. Iklan produknya. Langsung ketika adik-adik dapet iklan, langsung capture aja gitu. Ini kan awal, misalkan ini nama sama judul, name, nick, dan lain-lain. Ini kesimpulan, kemudian penutup lah terima kasih. Gitu. Ya, makasih, Ibu. Oke, dapat dipahami? Jadi tadi untuk targeting pakai yang ini ya. Ntar nanti saya share deh ke grup ya. Untuk jawaban nomor 4 bisa pilih kira-kira mereka itu pakai yang mana strateginya. Gitu. Oke, ada yang mau Baik, ditanyakan Bu. sebelum kita tutup? Ini kita udah kelewat jadwal nih. Belum. Kita takut ini ya. Belum. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini? Ada Ibu, lalu tugas yang di LMS ini mau dibuat PPT toh? Iya, dibuat PPT nih sesuai nih ya. Dibuatkan Oh bentuk iya, baik. PPT dengan maksimal 5 slide. Nah, PPT-nya itu dijadiin PDF. Oh, baik Ibu. Bisa kan? Jadiin PDF? Ibu Heeh. pilih Boleh salah Ibu. satu aplikasinya atau tiga-tiga, Bu? Pilih salah satu aplikasi atau ya terserah mau tiga-tiganya. Boleh, itu kan kalau adik-adik memang ada waktu, bisa tiga-tiganya. Lihat. Tapi kalau misalkan, aku lebih buka Instagram, Bu, aku lebih buka TikTok, ya udah lihat di salah satunya aja. Kalau saya Cari biasa, mau bikin. kalau saya biasanya saya lihat semuanya. Mereka tuh sebenarnya bener nggak sih secara iklan, apa iklannya tuh sama semua atau enggak? Soalnya saya di Instagram iklannya iklan tentang kursus gitu. Nah, saya di TikTok itu iklannya iklan apa namanya, skincare. Di YouTube itu saya iklannya handphone. Itu juga beda-beda ya mereka. Jadi saya nggak tahu tuh itu masuknya algoritmanya yang mana. Nah, itu yang bisa adik-adik teliti. Sebenarnya lebih seru atau adik-adik ternyata aku di Instagram, TikTok, YouTube sama semua nih, aku lagi skincare semua misalkan gitu. Atau aku lagi handphone semua nih karena aku lagi mau cari handphone. Nah, itu bisa jadi alasan mungkin adik-adik lagi cari handphone semuanya handphone gitu, atau mungkin mereka randomly aja. Nah, itu yang bisa adik-adik cari strateginya gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah dapat dipahami? Yang mau ditanyakan lagi dapat dipahami? Paham, Bu. Yang lainnya gimana? Gimana? Paham, Bu, paham. Paham. Oh, Paham Ibu. oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Lalu, ini kayaknya ini. Oke, mungkin sampai di sini perkuliahan kita. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Mungkin besok-besok saya nggak ngasih tugas deh untuk forum, kasihan adik-adik. Jadi sebenarnya sih kalau adik-adik mau lihat dari semua tugas-tugasnya itu ada di buku. Nah, itu biasanya ada tugas praktik, tugas apa. Nah, itu biasanya bisa dikerjakan terlebih dahulu, nanti tinggal em, tinggal ngisi gitu ya. Sama sih sebenarnya. Tapi itu sebagai latihan adik-adik untuk lebih peka lagi dalam dunia manajemen ya, namanya juga bisnis. Kita wajib ada namanya sense of bisnisnya apa aja sih. Oh, kita lihat targetnya di pasar seperti apa. Oh, si kompetitor
lihat iklannya seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa ngikutin sebenarnya dari kompetitor itu atau kita malah misalkan kita jangan diem aja, tapi kita bisa lihat oh dia lagi promo yang ini nih, kita bisa ikut. Biasanya kalau saya lihatnya iklan luar karena mereka tuh pasti duluan kemudian baru masuk Indonesia adik-adik. Jujur kalau misalnya adik-adik keluar udah ada lagi hitsnya apa terus sebulan 2 bulan masuk Indonesia gitu. Jadi saya biasanya follow-follow yang akun luar tuh untuk jadi insight baru lah. Kalau di Indonesia kan suka coping gitu. Nah itu yang bisa adik-adik targetkan untuk di pertemuan pemasaran ini, pemasaran digital atau marketing digital, digital marketing gitu. Jadi di sini jangan aku cuman di sini aku belajar sales doang, aku nggak tertarik marketing. Tapi di semua kantor yang nanti adik-adik mungkin nggak jadi marketingnya, tapi kita butuh namanya jual produk, jual jasa. Nah, mereka emang dapetnya dari mana ya? Pastikan antara jual produk atau jasanya gitu. Yang kita nggak tahu jasanya mau yang digital kah atau jasanya kita tidak terlihat tapi kita kerjakan. Nah, itu yang pasti mereka butuh marketing juga. Itu bahkan website yang untuk adik-adik baca berita aja itu dia butuh marketing. Cari deh di website-website dia hiring marketing gitu. Nah, itu yang memang menjadi tantangan bagi kita gitu. Nah, oke. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan hari ini. Mungkin tadi ya saya udah bilang bahwa bentar ya. Kamu itu. Oke. Dan tadi saya udah bilang bahwa di perkuliahan saya mungkin nanti di nextnya itu nggak hanya Zoom langsung kayak gini aja ya, tapi adik-adik bisa nanti nonton YouTube-nya juga. Jadi kita bisa inilah sinkronis sama asinkronis ya istilahnya kita bisa langsung seperti sekarang atau nanti tidak langsung karena saya juga mau keluar kota nih tanggal 25 ke atas. Jadi nanti saya kabari lagi untuk adik-adik. Jadi mungkin nanti pertemuan 7 kita em, nggak ada VidCon, tapi nanti adik-adik bisa nonton di YouTube-nya. Gitu. Jadi download materi aja. Nah, eh, mungkin ada praktik kelas forum, nanti adik-adik bisa kerjakan itu. Oke? Jadi kita mix aja ya gitu. Saya juga lihat waktunya nih gitu. Ini udah jam segini. Eh, terima kasih banyak untuk adik-adik. Mungkin sampai di sini. Eh, terima kasih antusiasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Bull Panjang tanggal 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Terima kasih. Terima kasih. Kasih.